Jadi kita nggak mau lagu Bisa Bintang itu masuk album. Itu lagu paling... Anji or Rizky? Kenapa? Karena lagunya meledak nih sebetulnya. Kita bingung. Padahal lagi sementara Iya, jalan nih. lagi jalan promo lagu yang tak terbalas. Tak terbalas. Nanti di Februari itu jadi awal project Drive featuring Anji ini jadi... Berani Podcast. Berani mengungkap semuanya. Halo guys, ketemu lagi bersama gue di sini, Cakra Barani. Dan tentunya dalam acara apa? Berani Podcast. Berbincang-bincang dengan Cakra Barani, berani mengungkap fakta. Yeah. Dan seperti biasa, gue kedatangan bintang tamu nih. Dan bintang tamu ini beda. Sebelum-sebelumnya, kan kita kebanyakan gitaris, ada drummer, ada vokalis. Nah, sekarang spesial karena dia adalah basis. Siapakah dia? Dia adalah, please welcome, Bigo Drive. Wih, Cakra. Halo bro. Cocok nggak gue jadi host? Cocok lah. Ini gue prediksi nih channel ini akan sampai 1 juta subscriber. Wih, Amin. gila. Gue ini basis apa peramal nih? Setelah podcast ini, langsung naik. Naik. Gimana kabar? Sehat-sehat bro. Sehat ya? Konco lawas nih teman lama Yo. ya, gila. Teman seperjuangan. Perjuangan. Pas awal-awal merantau, Hmm. masih dayu dulu ya. Adalah dulu proyekan side. Iya. Sebenarnya yang CS gue itu teman lo ya, yang di Paris Iya. sekarang ya. Dia udah di Paris. Paris. Iya. Jal dulu. Mungkin pasti dia nonton nanti. Iya. Jal, tiket Paris lah gratis gue berdua aja. Justru dia mau ke sini. Dia mau sini lagi deh. Oh, kesibukan apa sekarang? Masih berkutat dengan dunia musik lah. Masih di sana hidupnya. Oh. Kalau mau mengenai ini aktivitas sehari-hari misalnya nggak masak, mancing atau apa. Ada nggak sih yang wah gue lagi seneng nih kayak gini? Enggak, gue itu sebenarnya enggak terlalu banyak hobi yang aneh-aneh sih ya gitu ya. Maksudnya ya gue kerja di musik, hobi gue juga musik. Jadi ya kalau saat gue refreshing paling gue juga nggak jauh dari musik gitu. Paling ya sesekali traveling, jalan gitu doang sih. Gue nggak, misalkan orang ada yang suka otomotif mungkin motor-motoran atau mobil apa segala macam. Gue sih nggak terlalu. Tetap konsisten lah ya Iya. di musik. Kerja di musik, hobinya musik. Kalau lagi pengen santai, dengerin musik. Hmm, Monoton tapi bosan juga sebenarnya. Tapi ya itu gue begitu gitu. Enjoy ya. Aja gitu. Nah gue cerita sebelumnya waktu 2007 pas gue lulus sekolah tuh kalau nggak salah Drive rilis ya. 2007 rilis album pertama, benar. Nah itu lu masih kuliah atau udah lulus? Itu gue seperti di persimpangan jalan 2007 bro. Nah itu gimana? Ini gue mau jadi, gue kan sarjana ekonomi, gue mau jadi karyawan kantor dulu atau gue mau jadi musisi. Karena gue wisuda di 2027 anjir. 2007 gue wisuda, Drive album pertama juga 2007. Oh. Itu seperti pilihan hidup gue mau hidup di mana nih? Di musik apa di dunia kuliah gue selama ini manajemen? Dan Drive science sama label? Yes, sama emotion waktu itu. Oh, dilema berat tuh. Berat. Karena Drive saat itu udah menghasilkan. Udah menghasilkan. Karena kan Drive cukup beruntung ya. Kita bicara industri musik kita pasti ada faktor lucknya cukup besar. Kita ngeluarin single, nyampe sebulan, band ini terkenal. Drive terkenal. Karena emang disupport sama antara sinetron Candy waktu itu kan Bisa Bintang kan. Tahu-tahu, boom. Boom. Padahal kita lagi promo lagu yang bukan Bisa Bintang. Kita tuh lagi berangkat ke Pulau Jawa 2 minggu
naik bus jalanin dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur lagi, Jawa Barat lagi, muter radio to radio. Zaman dulu kan belum ada YouTube, belum ada. Kita harus datangi radio kan, Visit media. visit media. Mm-mm. Jalan, tapi beriringan di satu sisi sinetron Candy tayang dengan lagu Bersama Bintang. Padahal Drive lagi promo lagu Tak Terbalas Nah, yang approaching ke sinetron itu label atau drive? dari label, dari label. Oh, dari labelnya berarti Manajemen. waktu itu nggak nyangka ya? Nggak nyangka, iya. Oh. Jadi gini, kebetulan di PH itu ada temannya manajernya Drive, tapi label juga majuin jadi bareng lah gitu ya, bareng masukin gitu kan. Tapi kita nggak tahu tayangnya kapan, ya kan. Nah emang Drive kan dulu emang ngangkatnya tuh emang pengen ngangkat musik American rock kan, basic kami itu American rock, makanya kita keluarin lagu Tak Terbalas. Tak Terbalas. Tadi Ya biasa lah anak band. Iya, tadi kita nggak mau lagu Bersama Bintang itu masuk album. Itu lagu paling gue pribadi ya. Gue paling nggak suka lagu itu. Ah serius? Tapi gue nggak suka lagu itu. Cuma Justru lagu itu yang merubah nasib kami. wah ini menarik sih. Iya, karena ya kita tuh sebenarnya suka musik yang kencang ya, apalagi Budi gitu, gitaris. Ya biasa lah anak band. Adi juga, itu pun Anji saat itu, kita tuh benar-benar yang sukanya tuh ya suka Incubus, terus Muse, Yellow Card, ya pokoknya band di era itulah yang jadi barometer kita gitu, Silverchair juga. Kita main musik tuh kayak gitu. Cuma kan pas kita masuk label akan nanya, lagu balladnya mana nih? Gitu. Biasa mau jualan. Berarti mana nih? Akhirnya lagu Bersama Bintang itu tadinya tidak dimasukkan album karena itu lagu buat Krisdayanti tadinya. Ya. Itu lagu Budi yang bikin. Terus Krisdayanti bikin lagu, minta lagu itu dikasih Budi ke Krisdayanti. Cuma kayak nggak jadi nih sama Kade, ya kan. Okay. Akhirnya Anji denger lagunya enak nih, katanya gitu kan. Ya udah deh, ayo kita garap aja. Tapi gue ganti liriknya kata Anji, yang lebih sesuai sama cowok yang nyanyiin kali gitu ya. Ganti lah. Dia terima sama label lagu itu. Oh gitu Iya. ceritanya. Nah, kalau lu denger album Drive di album pertama, mungkin lagu ballad cuma satu itu doang. Yang lainnya medium sama upbeat. Upbeat. Oh, oke. Tapi ya beriring waktu, si album kedua keluar, label kan minta lagi lagu balladnya, baru keluar lagi Melepasmu. Melepasmu. Ya, Itu album kedua. album kedua Melepasmu. Oh. Iya, soalnya waktu itu yang sering nongol di TV tuh yang Kujadikan Kau yang kedua ya? Iya. Itu kan ada klipnya tuh. Yes, itu udah gue yang bikin kalau gue itu. Oh. Kedua ciptaan gue. Itu single ke 3. Iya, di album pertama. Di album pertama. Tak Terbalas, Tak Terbalas. Bersama Bintang, Oke. kedua. Yang kedua. Ya. Oh. Justru yang ngerubah nasibnya Drive itu Bersama Bintang. Bersama Bintang. Iya. Yang lagu itu notabene lu nggak suka. Bukan kita banget lah, bukan Drive banget. Bukan Drive banget itu. Tapi ya itulah industri ya. Wow. Bahkan kayak ya let's say gue tuh suka banget Mr. Big. Ya. Billy Sehan. Keren apa sih? Addicted to the Trust, Colorado Bulldog, segala macem. Tetap aja Anto bilang To Be With You. Ya. Iya sih benar. Tahu To Be With You. Orang tahu tuh gitu. Wild World. Wild World. Oh, bener sih. Just Like My Heart, oke gitu. Karena memang polanya seperti itu ya. Kalau kita mau masuk industri pop, industri saat itu ya, walaupun kita band rock, harus ada lagu balladnya. Balladnya. Emang beda sih era dulu sama sekarang. Sekarang gue ngeliat band-band baru sekarang, mereka bisa tetap tanpa mesti bahasanya mengalah ya. Bikin lagu yang jualan, nggak ada. Mereka bikin market sendiri, mereka bikin Followers sendiri, mereka bikin channel sendiri dengan musik yang mereka mau. Mereka berhasil. Oke. Nanti kita bahas itu. Ya, nanti Yes. kita bahas. Kita minum dulu. Ngopi dulu. Ngopi dulu kita. Sunyi. Sunyi. Legend ini, man. Legend. Mantap nih. Drive tuh salah satu band yang menaikkan rock juga loh. Jadi Iya. dulu tuh rock tuh kayak gimana gitu. Pas Drive muncul lagi Distortion. Iya, memang
kita cukup seimbang sih, maksudnya gini. Kita muncul di era lagi banyak Melayu waktu itu ya. Melayu. Jadi di mata anak band kita dicintai. Oke. Mata cowok-cowok anak band gitu. Tapi di sisi ibu-ibu dan cewek-cewek kita juga disukai karena adanya Bersama Bintang. Oh. Anak band suka karena adanya Tatar Balas. Tatar gitu Balas. kan. Cowok suka yang Berarti itu balance-nya ya? jadi berbarengan, jadi gitu. Oh. Jadi berbarengan. Jadi waktu saat kita jalan promo kan, yang gue bilang tadi, kita lagi promo Tak Terbalas. Tahu-tahu Bersama Bintang naik nih di Jakarta, telepon sama label. Lagi udah jalan seminggu, ganti promo ya. Switch promonya. Kenapa? Karena lagunya meledak nih. Kita bingung. Padahal lagi sementara Iya, jalan nih. lagi jalan promo lagu yang Tak Terbalas. Terbalas. Akhirnya ya udah, akhirnya label kirim lagi materi-materi yang Bersama Bintang yang baru Bersama ke Bintang. radio. Heeh. Jadi saat kita nyampe ke radio itu, kita ngomong Bersama Bintang jadinya mas lagi. Ya, cuma orang banyak beranggapan single pertama saya Bersama Bintang, single kedua Tak Terbalas. Padahal kebalik. Oh, Iya. walah. Tapi video klip udah rilis yang terbalas. Udah. Oh. Udah. Jin 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 jin. Wah, itu riffnya gila sih. Yes. Itulah. Pakai ini banget ya dulu. Overdrive ya. Overdrive. Itu zaman basis main keliling-keliling udah pakai overdrive. Gila sih. Iya, itu menjadi Lagu festival dulu itu. iyalah Bener menjadi ada. sorotan banget tuh waktu 2007 2008. Ya. Karena waktu itu kan ya itu tadi Melayu ya ada kangen band yang lagi di mana-mana. Iya. Kita sering banget ketemu kangen band. Terus apa lagi kita main itu ya? Peter Pan ya. Tapi udah duluan. Udah duluan. Udah duluan. Siapa ya dulu ya? Ya pokoknya kalau di tahun yang sama itu kayaknya itu Republik, Kangen Band, Drive, The Potters. The Potters, iya mungkin beda setahunan kayaknya ya. Iya. Kayak ada band Melayu lagi. Hijau Daun ya? Hijau Daun. Ah, Hijau Iya, Daun. Benar, Hijau Daun. Hijau Daun. Kita pernah konser bareng tuh Hijau Daun itu, mereka baru pertama tour kalau nggak salah bareng Drive. Kita main di kampung lu itu. Makassar. Ada pokoknya Sulawesi Selatan lah itu, kita ada Makassar, Bone, terus Pare-Pare. Itu bareng aja Daun. Yang ini ya, yang tuh sama Jarum ya? Gue lupa rokoknya apa, tapi pokoknya kita sama mereka, mereka juga bilang ini tuh pertama kita nih kayak gitu bareng gitu. Iya sih, memang waktu itu pada menggempur semua tuh kayak Wali kan? Iya. Wali lagi jalan juga tuh dulu. Wali, iya. Hijau Daun tuh kayaknya duluan kita setahun deh Hijau Daun. Iya, duluan kita. Cuma ya kayaknya sepangkatan sama Drive tuh kayaknya. 2009 kan dia? Iya, 29 ya. Berarti duluan Drive. Drive. Ya kalau nggak salah Drive itu ya itulah Wali, terus Kangen, Republik yang gue ingat juga. Karena kita pernah di acara yang sama, mereka juga belum ngeluarin single Republik waktu itu. Terus ada Fagetos juga kalau nggak salah. Fagetos. Banyak lah, pokoknya dominan Melayu, walaupun ada ya kayak kan dulu juga ada Samson ya. Samson maksudnya kan, Samson kan musiknya masih sama Drive nih, maksudnya masih pop rock lah gitu ya, masih sama. Niji. Ya Niji bener. Niji 2007 tuh. Niji itu 2005. 5, iya. 2006. Oke. Jadi, nah kita balik lagi. Jadi waktu itu dilema nih, tapi akhirnya memilih musik. Iya. Akhirnya milih musik. Karena dari orang tua gimana? Orang tua itu sih dari gua kuliah tuh dia sudah membebaskan ya. Lu mau milih hidup lu yang mana? Karena nanti kan lu juga akan tanggung jawabkan hidup lu gitu. Cuma lucunya dulu itu gini. Waktu gua ngerantau ke Jakarta, gua mau jadi musisi. Oh ya udah, berarti itu pekerjaan kata orang tua gua dulu kan. Kalau lu tuh pekerjaan, berarti lu gua kirimin duit lagi ya. Ya, orang baru tamat kuliah mau kerja apa ya kan? Tapi kalau lu kuliah, gue kirimin duit bulanan lu untuk bayar kosan, buat makan. Ya deh, gue kuliah. Kuliah sambil ngeband. Sambil ngeband. Oke. Tapi waktu itu ngebandnya masih udah menghasilkan belum? Waktu kuliah? Belum lah. Paling gue baru menghasilkan itu setahun setelah gue ngekos di Jakarta lah gitu. Baru mulai main kafe, reguleran, baru mulai itu. Nah, seorang Digo Drive ini pernah nggak sih ngelewatin masa festival? Pastinya. Oh iya?
Nah itu bawain lagu apa tuh? Mr. Big Extreme. Wow. Udah yang seperti itu. Iya. Red Hot? Ya, Red Hot gue nggak pernah bawain festival justru. Paling satu lagu doang, Around the World ya. No. Karena gue punya gitaris Shredder. Jadi kalau Red Hot Iya, dia nggak dia masuk. ngomong. Iya, Wah, iya. nggak suka dia. Ngefang. Akhirnya Red Hot tuh cuma buat referensi gue bermain bass sendiri aja. Tapi satu gue festival gue nggak pernah bawain. Pasti kalau nggak Extreme, Mr. Big selalu itu gitu. Paling saya sekali paling ada Iron Maiden. Udah itu doang. Sempat bawain Iron Maiden? Iron Maiden main Trooper dulu. Gini dong. Dering. Wow. Iya, dulu rasanya main gitu gampang, kan susah banget sekarang. Nggak pernah pencing lagi. Stinerius ya? Iya, dulu pulang sekolah pencering 3 jam, minimal 3 jam. Tiap pulang sekolah bertahun-tahun, jadi kuat kan. Sekarang boro-boro pencering ya kan. Udah lupa. Jadi waktu itu sempat melewati masa-masa festival dan move ke Jakarta ya? Iya, festival gue kan di Sumatera Barat ya. Lewatin gue dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Kecenderungan jadi juara 1, juara umum. 10 kali the best bassist. The best bass. Sumatera Barat. 3 kali the best bassist Sumbar Riau Jambi. Siap. Dulu tapi. Siap. Kamu udah gak kuat gue ya. Itu pialanya masih ada nggak sih? Trofi-trofinya? Kayak masih di rumah nyokap kayaknya iya. Di Bukit Tinggi. Kayak masih ada. Nanti gue tanya nyokap masih ada apa enggak. Nah, basis hero lu siapa sih? Billy Sheehan, Steve Harris, Flea. Itu sih. 3 itu sih yang cukup mempengaruhi gue bermain gitu ya. Nah, itu pada saat itu. Tapi kalau pada saat sekarang, apa sih yang lagi didengerin? Saat sekarang, waduh. Biffy Clyro gue suka. Crash Kings gue suka. Kalau yang agak ballad, ya Codaline. Gue jadi justru sekarang itu bukan ngelihat musik itu berskill lagi, tapi gimana dia meramu musik sih gitu. Emang beda sih, dulu kan nyari band yang basisnya yang jago gitu, wah bagus sendiri. Sekarang enggak, dia bikin lagu kok enak banget ya, kosonnya enak banget ya. Gue malah bukan justru yang gimana sih nge-slapnya itu kayak gimana? Bukan gitu lagi. Bukan gitu lagi. Ya memang masih kayak sekarang kan banyak basis di Instagramnya pasti jago-jago banget, banyak banget yang main jago-jago gitu ya. Gampang lah untuk ngelihat contoh sekarang ya. Dulu kan susah. Dulu sampai apalagi di daerah gitu kan harus beli CD. Ke Jakarta lagi beli gitu. Pesan dulu ke Jakarta. Ya kayak Jan Patitucci gitu kan. Ya terus kayak Marcus Miller yang pada era itu jaya-jaya gitu kan. Ikutin Victor Wooten juga nggak? Ikutin. Cuma itu terlalu itu bukan gimana kalau nonton Victor Wooten? Gue malu main bass gue kalau ngeliat dia main. Terus jago banget kayaknya. Itu ya kalau mengidolakan basis jazz, orang biasanya kan basis sukanya basis jazz ya kebanyakan ya. Enggak ya, mungkin karena basicnya gue tuh main rock jadi ya. Karena ya gue jadi mengidolakan yang gue sebut tadi itu 3 orang itu. Steve Harris. Sampai hari ini masih itulah ya. Ya. Kalau yang baru-baru basis gue suka, dia bikin band baru namanya DNCE. Itu basisnya enak pemainnya, groove juga. Senang tuh gua. Terus sama basisnya Muse. Ini Chris. Iya. Chris Wolstenholme. Aduh nama sama itu. Ya Chris lah pokoknya. Chris Cornell. Almarhum. Itu gue juga suka dia main ya, lebih ke ngulik explore soundnya sih kalau gue suka dia. Kalau Indonesia? Kang Samot idola gue udah the best udah. Thomas Ramdan, Samot. Berarti memang lu suka tipikal basis yang begitu ya? Iya. Nge-rock tapi nge-funk. Nge-rock tapi Nge-groove. Ya. Oke. Beli itu kan rock ya, tapi dia nge-groove. Billy Sheehan juga kalau lu dengar lagu kayak lagu-lagu berapa lagu dia juga ada yang nge-groove kayak
Jendu, lagu album dia yang lama terus kayak Temperamental, lagu-lagu lama itu cukup groove kok dia gitu. Walaupun soundnya bukan sound yang buat Kering. slap-slapan gitu enggak gitu ya, tapi Tetap ada cukup overdrive. iya, Oh. itu itulah kalau bicara yang mempengaruhi gue ya itu. Tapi gue nggak pernah mau menjadi dia. Nggak pernah mau Nggak ya? pernah. Gue nggak pernah mau menjadi siapapun gitu. Jadi misalkan Mhm. gue nggak pernah ngikutin soundnya dia. Gue akan membuat karakter gue sendiri bermain bass gitu. Gue karakter sound gue seperti ini, feel gue main seperti ini. Tapi pada saat orang dengar gue main, orang bilang, lu suka Flea ya? Orang ngomong gitu. Iya. Gue bilang, tapi gue nggak niru soundnya dia. Nggak niru. Enggak, ya sound gue ya yang lu denger selama ini di Drive gue seperti apa gitu. Begitu sound gue gitu. Tapi gue mungkin pas saat gue main pasti nggak berasa, pasti ada feel yang mirip. Mirip. Iya. Cenderung orang nganggap gue lebih ke Flea-nya ketimbang Steve Harris sama Billy Sheehan-nya. Padahal 3 orang itu cukup mempengaruhi gue dalam mengisi notasi-notasi yang dipilih untuk mengisi sebuah lagu. Sebuah lagu. Oh. Tapi kalau karakter sound bikin sendiri. Bikin sendiri. Oh. Kalau gue ikutin kata Billy Sheehan nggak akan cocok sama Drive misalnya. Nggak cocok. Apalagi Flea itu kan ya nggak cocok. Steve Harris juga, mereka pun juga punya sound atau masing-masing kan. Gue juga menyesuaikan, gue begini di Drive, gitaris gue begini di Drive. Berarti gue harus cukup mengimbangi itu, tapi gue ngambil feel dari mereka bermain gitu loh. Iya, kalau gue lihat lebih low ya. Kalau gue itu justru gue suka sound yang Mid. Karena kan Budi itu dia pun juga mainnya nggak suka yang sound clean gitu ya. Se-clean dia pasti tetap ada overdrive tipis gitu. Dan pasti lagu Drive itu kalau beatnya kebanyakan kan dia emang harus dan kebanyakan rata kan. Jadi kalau misalkan midnya nggak dapet itu nggak enak pasti punch touchnya gitu. Kalau pakai picking, pakai pick, gue nggak terlalu suka pakai nggak pick. suka. Nggak suka. Berarti itu mungkin yang bikin enak, brother. Jadi kan banyak tuh basis low-nya nggak ada, yang ada suara punch-nya aja. Nah kalau lu kan ngesetnya itu di mid, tapi yang bikin low Iya. si Finger ini. Pasti ada beberapa frekuensi yang tetap misalnya untuk ambil untuk bawah tetap ada gitu ya. Cuma kan kebanyakan basis kan kalau ngeki itu kan kayak ya. Ya. Iya. Gue malah tuh 800 kan naik tuh. Naik 800. Harus sebetulnya gue naikin tuh. Oh gitu. Kadang gitu. Biar ngambil atas tuh masih geng tuh masih berasa gitu. Oke. Tapi nggak nabrak ke gitar. Enggak. Oke. Nabrak. Iya sih. Terus sekarang pakai efek apa sih? Sekarang kalau gua itu masih sangat mencintai Sense M sama AMT. Ya. Sense M. Kenapa ya? Kalau Sense M nggak tahu, gua bukan orang ahli banget sound ya, tapi gue lebih ke ini cocok sama gue nih. Gitu ya. Dia itu kan soundnya identik rock ya. Kalau Sense M terus AMT BC1 yang biasa gue pakai. Itu jadi pas saat gue main, gue ngerasa ini ngewakilin gue gitu. Gue nggak bisa ngejelasin banget gitu. Gue pernah coba kayak Radial Tonebone, gue cobain lagu Wheeler, macam preamp, kok kan cocok sama gue gitu. Gue bilang nggak bagus ya, itu pasti barang bagus juga, tapi cocok sama gue gitu. Gue pernah pakai POD juga multi, nggak cocok sama gue gitu. Paling multi gue ada satu, gue ada zoom multi ya itu cuma jarang gue pakai ya, membuat ekspor aja kan dia ada soundnya macam-macam tuh. Modulasinya ya kan? banyak. Ya, modulasinya banyak gitu. Kalau head sama M Kalau udah nggak pakai. Hand ada, tapi gue nggak pernah pakai magung lagi, rekaman doang paling. Gue ada Eden. Eden sama Sis. Emang mungkin tuh M nggak terlalu ngetop Indonesia, tapi kalau buat informasi yang pakai itu dulu basisnya Incubus, Direct Lens ya, itu pakai Eden. Cuma emang barangnya di Indonesia kayak karena populer sama Glenn Kruger. Dia sekelas sama GK, cuma dia kalah marketing kayak di Indonesia gitu kayak gitu ya. Oh gitu. Dan di sini nggak ada yang endorse juga ya?
Dulu gue di-endorse sama itu dulu. Oh iya? Sama dia masuk di sini tahun Eden? Eden itu Oh. 2008 gue di-endorse. Gue di-endorse pun gue harus cocok sama gue. Oh iya. Gue nggak mau cuma pakai ini tapi gue nggak cocok. Tanggung jawab gue juga nanti gimana gitu kan. Iya sih. Disuruh cobain, wah ini enak nih. Udah, gue mau. Oh gitu. Bukan asal ya udah kontrak, bayar, Bayar gitu. klinik. Iya, terus gue nggak suka terus gue paksain main itu nggak gue banget kayak gitu. Oke. Gue udah suka dulu nih. Oke, gue suka nih. Jadi gue pun ngerjain sesuatu setelah itu kan gue juga nggak ada beban. Karena gue suka, bukan karena gue dibayar, bukan karena dapat produk gratis. Produk Enggak. guys, bukan. Gue udah suka dulu. Harus dari hati. Iya. Udah suka dulu gue. Gue cocok, baru gue mau. Nah, apa sih yang menjadi klik ketika seorang Digo Drive nih lagi ngulik bass atau nge-tweak bass? Nah, gue suka yang ini nih karena ininya, atau karena channelnya ada 3 atau 2. Nah, itu apa tuh indikatornya? Kalau ya kan gue ada SenseM, ada AMT gue bilang kan. SenseM itu emang gue perlu tambahan graphic equalizer lagi. Oh. Karena dia cuma satu channel. Ya. Kalau AMT itu dia kan 2 channel. Jadi ada channel clean, ada channel overdrive. Jadi clean-nya nggak keganggu sama saat gue nyalain overdrive-nya. Oh, oke. Gue cenderung suka yang satu preamp tapi ada 2 channel. 2 channel. Khususnya Eki yang untuk Eki gain level untuk overdrive sama Eki gain level untuk si clean. Dry. Dry jadi nggak Oh, jadi kalau di routing ada satu dry, ada satu yang udah ter-EQ. Atau kalau gua selalu minimal 2 channel. Satu DI, bass langsung ke DI, Wet. langsung ke dry. ya, untuk karakter bassnya sendiri. Ya, dari kayunya sendiri. Yes. Oke. Satu lagi udah di preamp. Yang preampnya di mana juga bisa diatur antara clean sama overdrive-nya kan. Nah, itulah yang di balance nanti di FOA. Oke. Oh, berarti ada 2 channel setiap perform. Yes. Dulu 3 tuh pakai todongan satu kan. Iya, ada todongan buat dapat low-nya ya. Iya, lama-lama nggak usah deh. Jadi semua Dua aja. direct. Direct kayak semua gitu. Tapi kalau misalnya amplinya bagus, Pakai buat ini aja, buat tendangan dari belakang aja sih biar ngerasa adrenalin enak. ya. Ya kan tetap aja kan tetap enak kalau kedengeran bass di belakang. Tetap gue nyalain aja tapi nggak lempar ke FOH. Enggak lempar ke FOH. Buat monitor di panggung aja. Iya, karena lagi jalan ke belakang Enak. ada suara bass di belakang gitu. iya, Karena iya gue suka interaksi sama drummer gitu kan. Karena ada M di belakang kan lebih enak aja. Lebih enak aja. Nah, terus kalau bass pakai apa sekarang? Gua pakai JNL dua-duanya. JNL. Oh, dari dulu ya pakai JNL ya? Iya. Nah itu, gue suka banget sama JNL. Apa sih? Kenapa ya? Nah, itu Karakternya? Iya, karakternya. Yang hambakar-hambakar ya. Oh. Gue suka. Gue ada musik main Stingray juga yang biasa gue pakai dulu kan. Nah itu sering jalan gue ngerasa kayak gue lebih cocok pakai JNL deh. Pakai JNL terus. Satu lagi JNL juga, tapi yang jazz bass series yang single-single. Single-single berarti itu pasif ya? Yes. Kalau yang bakar-bakar aktif? Bisa aktif, bisa pasif. Oh. Ya. Kalau JNL gue ngarep kalau di endorse. Karena emang gue suka. Ya buat marketingnya JNL Indonesia. Mungkin ada kode keras Dulu nih. kalau ngomongin JNL tuh gue pernah hampir di endorse dulu. Oh iya? Iya, kan Melodia yang pegang dulu. Melodi yang pegang? Pernah tahun 2009 apa ya waktu itu ya. Nah, itu kebetulan gue kenal sama orangnya, Mas Roy France dulu. Wah itu yang endorse siapa aja, gue juga lupa deh. Pokoknya Wima ya? Belum. Wima pakai JNL juga, tapi dia nggak di endorse. Oh dia nggak di endorse? Nggak di endorse juga. Waktu itu sempet. Sekarang kan Bari Bass. Di Kumahua. Iya, yang di endorse sama JNL Melodia. Sempet gue udah dikasih 3 bass waktu itu. Tapi Jadi gue sama Budi di endorse sama Edward. Kan produknya Melodia juga yang pegang kan. Nah, tuh JNL Indonesia mulai bikin tuh. Ya,
dulu kan mungkin belum banyak yang dulu banyak kan masih Korea lah, US sama Korea. Mulai datang tuh yang produk-produk Indonesianya dia butuh endorser gitu. Udah sempet ngobrol sama gue, 3 bus tuh udah gue bawa pulang. Gitu dulu ceritanya gitu kan. Karena emang gue suka. Gue suka JNL, ditawain ya gue mau langsung ya kan. Ternyata Mas Roy ini dia keluar dari Melodia. Lah. Kayak nggak tahu ada putus kontrak atau apa udah selesai. Kebijakan manajemen baru nggak jadi nambah hari sudah. Jadi balikin lagi Mas. Ya nggak jadi gue. Oh gitu. Iya. Pernah tuh. Iya. Sampai dikasih juga ya sama Om Budi ya? Ya Budi sempet sign. Oh? Kalau Budi, Edward itu LTD sama Edward gue nggak salah dia dapat gitar, jadi udah dapat sign. Nah gue lagi proses, belum sign. Nah penggantian manajer, karena belum kontrak, gue nggak jadi. Iya harusnya tuh manajer yang lama intervensi dulu lah. Itu wajib loh. Itu flianya Indonesia tuh. Agak lah, Bondan lah. Flea. Bondan Prakoso lah, Indonesia. Iya sih, kawan Indonesia. Ya banyak lah mempengaruhi lah ya. Pengaruh ya. Iya banyak juga basis-basis kita Indonesia yang ikut ke dia. Ya. Padahal sebenarnya ya kalau mau pelajari gerendrutnya sebenarnya lebih bagus ya. Dia dari mana nih atasnya? Kita ke atasnya aja. Ya, tapi kayak Flea juga dia mengidolakan si ini banget kan si Jimi Hendrix. Malah Jimi Hendrix ya? Malah Jimi Hendrix. Tatonya kan Jimi Hendrix. Dia suka banget. Gitaris sebenarnya dia ya? Dia enggak main trompet kan Main trompet ya. Iya sih. Dia juga sempat juga muncul di film tuh. Flea. Kacau. Memang itu. Jeko Pastorius dia. Jeko Pastorius dia. Flea pernah ngomong gitu. Tapi kan akhirnya dia tidak seperti Jeko, dia tetaplah adalah Flea. Ya dia jadi Flea. Iya, menurut gua gitu. Kalau mau jadi orang yang sesuatu, jadikan orang-orang yang lu idolakan sebagai referensi, tapi jangan menjadi diri dia. Dari dia. Cari bass yang kayak dia, sound kayak dia, gaya kayak dia. Jangan itu diikutin. Iya, benar. Gabungin beberapa orang, jadilah diri lu. Gitu. Benar. Ya, itu quotes guys dari Digo Drive. Kalau lu mengidolakan seseorang, jangan mengikuti dia persis, tapi jadilah diri lu. Jadikan dia referensi lu. Ya, jadi referensi aja. Oke, mantap. Oke. Udah 40 menit. Berasa ya? Iya, 40 menit gokil. Nah, terakhir nih. Proyekan paling terupdate untuk ke depan apa nih? Dulu sih kita udah jalanin ini di tahun 2018. Gue ada project namanya AXD, Anji X Drive. Kita selama setahun kita ada project manggung bareng, di mana Drive bawain lagu Anji juga, Anji nyanyiin lagu-lagu sama ada di Drive juga gitu. Nanti di Februari ini kita akan kolaborasi lagi. Tapi mungkin konsepnya agak beda, itu namanya ya Drive featuring Anji. Oh. Jadi yang membedakannya mungkin kita nggak bawain lagu-lagunya Anji, kita bawain ya pure Drive, orang buat nostalgia lah ya. Buat nostalgia. Lagu-lagu di mana Anji dulu pernah bersama Drive. Gitu. Wah itu pasti ditungguin banget tuh, soalnya kan kalau misalnya di album-album awal itu banyak tuh anak-anak yang pengen ngerasain vibes-nya lagi tuh. Ya benar sih, maksudnya kalau sesuatu itu akan hangat untuk Drive ya. Pada saat Anji ada pemberitaan Anji tentang Drive itu emang orang menantikan sih gitu ya. Karena emang gimana pun terlepas dari segala macam hal ya kita dulu bareng-bareng nih gitu ya, bareng dan memang Drive Maniacs itu ya namanya fans Drive emang cukup militan ya mereka itu ya, dari mereka masih remaja sampai dan menikah, banyak mereka tuh masih
ada sampai sekarang gitu. Jadi pada saat ada featuring ini mereka lebih excited jadinya gitu. Nah, kalau dari segi aransemen, ini ada angin segar atau tetap bawain versi nostalgia? Enggak, pasti kita akan ada aransemen baru ya. Aransemen baru yang kita juga akan mulai di Januari ini, kita akan mulai ada jadwal latihan, aransemen bareng, konsep bareng, supaya nanti di Februari itu jadi awal project Drive featuring Anji ini jadi walah gitu ya. Kita juga nggak cuma mikirin musik, tapi kita juga mikirin dari multimedia sama tata lampunya. Kita bawa orang khusus untuk lighting pertunjukan nanti gitu. Oke. Berarti yang membedakan itu dari segi performance-nya ya? Yes. Dari segi produksinya ya? Yes. Ya, Ada mungkin visual mungkin. benar. Dan ya kalau bisa sih ada momentum di zaman itu sekilas ada di visualnya. Iya, emang udah ada beberapa yang udah kita bicarakan secara umum ya. Cuma memang kita dealing sama event ini kita di akhir tahun 2022 kita udah bicara secara global, cuman detailnya kita akan kelarin di Januari ini. Tapi udah di-announce Udah di sosmed Warawiri. di akun kami sih belum. Oh. Akun Anji pun mungkin ya akun Drive juga paling masih di story doang, tapi kita belum publish secara feed atau lebih luas lagi ya. Tapi di acaranya tersebut mereka udah munculin upline-nya. Oh, oke. Nah, ini yang gue mau tanya nih sama seorang Digo Drive. Kalau misalnya Digo Drive dilahirkan kembali, kira-kira lu mau jadi apa sih? Jadi drummer gue. Justru drummer. Gue itu seneng, suka drum gue. Bisa main drum? Bisa dikit-dikit. Jadi gue tuh justru bass itu terakhir paling gue bisa. Gue bisa main gitar dulu ya, biasalah main ritem chord standar itu. Terus habis itu gue bisa main main drum, baru gue bisa main bass. Oh begitu. Jadi dulu tuh tertariknya sama drum. Drum. Ya gue suka beat intinya gitu. Beat. Gue suka beat. Jadi drum itu kan kayak enak gitu. Jadi jadinya karena gue cukup bisa bermain drum, jadinya gue main bass juga lebih enak ngerasainnya kan. Ya kan gue agak rebel sama drummer memang. Kalau drummernya Nggak enak? nggak enak mainnya, gue nggak mau. Iya sih. Soalnya kan basicnya lu drummer. Iya, jadi lu lebih ini dong. Gue bisa agak rebel sama drummer Iya biasanya sih. gitu ya. Karena basic banyak gue tahu lah, walaupun juga nggak jago-jago banget, tapi yang penting sih bukan masalah jagonya, tapi dia gimana ngerasain lagu gitu. Nah, mungkin dong main lagu ballad tapi mainnya lemes. Atau main lagu ballad tapi terlalu kenceng mainnya, itu akan beda gitu kan. Jadi kalau drummer menurut gue sih dia harus bisa main rasa. Gue pun jadi main bass juga lebih enak gitu. Lebih enak. Oke. Kalau Digo, apa sih arti sebuah bass di mata Digo? Bass itu hidup gue. Bass itu hidup gue. Bass itu adalah suara low. Suara bass itu adalah 4 senar. Wih. Walaupun ada 5 senar. bener. Mungkin itu alat komunikasi atau apa? Iya, kalau itulah, kalau gimana ya, bass itu gue nggak bisa lepas dari itu ya. Gue mencintai bass, gue mencintai pekerjaan gue. Enggak, soalnya begini, bentar. Banyak tuh orang ditodong jadi pemain bass karena si bandnya itu sudah ada vokalis, ada drummer, ada gitaris, yang nggak ada basisnya doang. Oh benar. Bener kan? Itu juga gue. Ditodong juga. Iya. Di Drive ini. Oh bukan di Drive. Maksudnya waktu Dulu. di awal kenapa gue main bass itu. Gara-gara itu. Iya. Basisnya nggak ada. Iya, jadi kekurangan basis. Itu tempat gue les ya di kampung gue ya. Itu terjadi banget tuh. Itu umumnya rata gitu. Iya. Gue tuh mau belajar gitar tadinya. Tadinya. Udah main gitar lah gitu kan. Sampai tempat les, itu gitar banyak banget. Gurunya 1 orang. Main bass cuma 1 orang waktu itu juga kalau nggak salah. Ini band banyak ada main bass nih. Gue datang di rumah tuh niatnya melangkah kaki itu mau belajar gitar. Terus gurunya bilang,
Lu mendingan main bass aja. Main bass kurang di sini nih. Oh iya bener. Ya deh, gue main bass deh. Udah. Jadi gara-gara itu. Iya. Oh. Kalau gara-gara itu ya benar. Tapi sering waktu gue nggak menyesal jadi basis. Enggak menyesal malah ya. Justru dapat feel-nya ya. Iya. Oke. Ya udah. Terakhir kita ada session pop quiz. Apa tuh? Jadi gua bertanya, lu cuman menjawab satu kata doang. Oke. Ya? Ya. 40-100 atau 45-100? 45-100. Oh ya? Kenapa? Lebih tebel. Oh, oke. Oh. Fender or Music Man? Fender sekarang. Nggak, perubahan umur mungkin perubahan selera kayak. Nah, next. Dewa or Slank? Dewa. Ahmad Dhani luar biasa. Jamrut or Bumerang? Jamrut. Walaupun gue kenal baik sama Om Ray. Jamrut. Jamrut. Anji or Rizky? Anji. Oke guys, thank you. Oke, sesi terakhir kita akan jamming session. Kita sebenarnya gue tuh pengen ngeliat Igo main bass. Soalnya kalau mau jamming sama dia gue nggak berani. Gila, gue disuruh jamming, udah lama nggak latihan jari, suruh jamming. Oke, kita siap-siap dulu guys. Siap. Yuk.
Oke, thank you Digo Drive. Semoga sukses proyek kedepannya. Siap. Thank you, Anggi Cakra. featuring Drive featuring Anji. Ya, sukses terus ya. Ya. Thank you. Thank you, Cakra.